Di hari kemerdekaan Indonesia pasca pandemi, kita, warga negara Indonesia dengan sukacita merayakannya. Ciri khas bangsa kita merayakan hari kemerdekaannya dari belenggu negara penjajah ialah diisi dengan pawai-pawai, lomba-lomba, dan acara-acara hiburan yang unik, yang seru, yang ramai, yang heboh, dan gak ada duanya di dunia. Namun, Mimin sendiri berpikir bagaimana dengan sikap warga dan negara yang pernah menjajah Indonesia terhadap kemerdekaan Indonesia ini, khususnya negara Jepang dan Belanda. Di part sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai sikap warga dan negara Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia. Melanjutkan video sebelumnya, kita akan membahas mengenai sikap orang Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Bagi yang ingin menyimak dan menonton video konten part sebelumnya, ya, nah lihat di sisi sebelah kanan ya, udah disiapin, oke? Maka dari itu, enakin tempat duduknya, siapin cemilannya, pasang konsentrasi tingkat tinggi. Kita akan membahasnya di Let's Talk About It. Let's Talk About It. Orang Belanda ternyata lebih aware dengan apa yang terjadi dahulu antara Indonesia dan Belanda. Pada generasi terdahulu atau baby boomernya Belanda, mereka mengetahui bahwa dahulu Indonesia dijajah Belanda. Terjadi perang antar Belanda Indonesia hingga merdekanya Indonesia. Ada bagian yang bikin Mimin lumayan lega ketika pada beberapa sumber menginfokan bahwa mereka juga tahu tentang hal buruk yang pernah terjadi pada agresi militer Belanda ke-1 dan juga kedua. Bagi mereka sih itu disebut perang kemerdekaan Indonesia ya. Mereka mengakui bahwa militer Belanda melakukan hal-hal yang tidak manusiawi di Indonesia seperti pembantaian warga sipil, pemakaian senjata yang berlebihan dan tidak proporsional, hingga aksi-aksi militer yang melanggar perjanjian-perjanjian sebelumnya. Meskipun apa yang mereka tahu tidak secara detail, hanya secara umumnya saja. Terlebih ketika Raja Belanda Willem Alexander pada tanggal 10 Maret 2020 kemarin menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia akibat penjajahan yang dulu pernah negaranya lakukan. Yang berbunyi, hari ini atas nama pemerintah Belanda, saya menyampaikan permintaan maaf terdalam saya kepada rakyat Indonesia atas kekerasan sistematis dan ekstrem dari pihak Belanda pada tahun-tahun itu. Dikutip dari kantor berita AFP. Reaksi rakyat Belanda sendiri bermacam-macam. Ada yang merasa lega dengan pengakuan tersebut karena menurutnya pengakuan atas kesalahan suatu negara merupakan sinyal baik akan harapan kehidupan di masa depan. Ada yang menyayangkan juga kenapa harus menunggu selama ini untuk meminta maaf, seolah mereka mengetahui hal-hal berbau politis di balik lambatnya permintaan maaf ini. Itu dari kalangan masyarakat umum yang tidak memiliki pengalaman atau minim pengalaman dengan Indonesia. Sekarang kita bahas pendapat dari veteran perang Belanda, ekspatriat Belanda, dan orang-orang Belanda yang mempunyai pengalaman ketika berlangsungnya proses kemerdekaan Indonesia dari tahun 1939 hingga tahun 1949 dan pada saat konfrontasi pembebasan Papua Barat dari tahun 1956 hingga tahun 1962. Dari berbagai sumber, tidak sedikit veteran perang Belanda yang terlibat di berbagai operasi militer di Indonesia merasa bersalah dan menyesali apa yang terjadi di Indonesia selama operasi tersebut, baik secara pribadi atau atas nama negaranya. Nou, wij mogen als Hollanders niks goed praten. Het fout was fout, klaar. Ja, daar heb ik schuldgevoelens over. Dat we op een patrouille waren in Ngawi naar Kotiali. Er werden 2 kloppers gevangen. Mereka merasa hal itu tidak perlu terjadi karena malah menurut mereka malah banyak pihak yang tak berdaya menjadi korban operasi mereka. Mereka juga mengakui memang terjadi kekejaman apapun itu bentuknya. Yang jelas korbannya banyak yang salah sasaran, orang tua, perempuan, anak-anak, dan orang yang terluka parah. Prosesnya pun brutal dan kerap tidak berperi kemanusiaan, dan sudah jelas jumlahnya pun tidak sedikit. En we liepen er langs en een van onze mensen die ging naar binnen. En even daarna hoorden we zijn pistoolmitrailleur schuin naar beneden in het rond schieten op knielende, hurkende vrouwen en kinderen en oude mannen. En ik heb tegen die jongen gezegd dat mij de zin daarvan ontging wat hij dat deed.
En dat ik dat tamelijk erg vond en volstrekt nodeloos. Mereka pun mengutarakan terdapat banyak alasan yang menyebabkan mereka melakukan hal itu. Dari mulai perintah atasan, kesalahan pribadi, gak mau ambil pusing mengamankan wilayah, jadi ya ajar aja orang yang ada, yang penting aman. Hingga kondisi mental tertekan yang menyebabkan mereka tidak bisa berpikir dengan jernih dan bersikap normal menghadapi situasi. Kwam in Indonesië, nadat ik in de Tweede Wereldoorlog 2 broers verloren had, die door de SS een Indonesiër als krijgsgevangene kregen. Ik dacht dat het een militair was, maar dat staat helemaal niet vast. Hij was niet in. Die sprak even met hem, kon ik niet verstaan, Maleis. Toen smeet hij hem tegen de grond en zette zijn Tommy gun op zijn hoofd en schoot hem dood. Ja, die kreun zal ik nooit vergeten. Wat deed u met dat gevoel? Ja, ik denk zo zijn mijn broers misschien ook wel omgekomen. Tapi apapun alasannya, hati nurani juga yang berbicara. Bahwa yang mereka lakukan itu kalau emang salah ya salah. Kalau benar ya benar. Penyesalan dan perasaan bersalah pun ujung-ujungnya menghantui mereka pasca pulang berdinas dari Indonesia. Selain itu ya memang gak perlu juga dilakukan operasi militer. Karena mereka menilai bahwa memang Belanda sudah sangat lama memanfaatkan Indonesia untuk memakmurkan Belanda. Jadi seyogyanya Belanda berdasarkan nilai moral dan kemanusiaan membiarkan Indonesia menentukan masa depannya sendiri tanpa ada campur tangan Belanda lagi. Kalaupun pihak Indonesia melakukan hal yang tidak pantas dan mengerikan seperti yang mereka tuduhkan pada operasi pembebasan Papua Barat, hal itu ialah hal yang wajar karena akan ada hal yang buruk terjadi di antara dua pihak yang berseteru. Tetapi ada juga para veteran perang yang bersikap negatif terhadap kemerdekaan Indonesia. Mereka menganggap bahwa pihak Indonesia lah antagonisnya dan Indonesia ialah tetap salah satu wilayah yang seyogyanya tetap berada dalam naungan kerajaan Belanda. Rasa nasionalisme yang besar dan pengorbanan mereka dari nyawa, harta, dan keluarga membuat mereka tidak rela apabila seolah Belanda ialah pihak antagonis yang harus meminta maaf. Seolah-olah kesannya buat apa minta maaf? Toh dari dulu Indonesia ialah wilayah kerajaan Belanda. Toh pihak Indonesia sendiri semasa konflik banyak melakukan hal yang mengerikan. Bagi mereka datang jauh-jauh dan bertugas di Indonesia seperti masuk ke dalam sarang harimau marah. Dengan dipenuhi perasaan campur aduk harus memberanikan diri menjalankan tugasnya untuk kerajaan Belanda dengan nyawa taruhannya. Nederlands-Indië hem weer verdedigen. Ik heb alles verloren wat ik lief heb. Godverdomme. We zijn vechters die voor jou opgekomen zijn in het koloniaal Nederlands-Indië. Om alleen maar datgene terug te brengen wat jij graag wil. Ketika ucapan permintaan maaf dari Raja Willem Alexander untuk rakyat Indonesia, mereka tidak serta-merta ikhlas menerimanya. Bahkan ada yang merasa dikhianati oleh negaranya sendiri. Ya sih, apabila dilihat dari perspektif mereka memang masuk akal juga. Mereka tidak pro terhadap kemerdekaan Indonesia. Karena ada dasar nasionalisme dan juga pengorbanan yang telah dilalui. Apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. Verschrikkelijk. Mijn koning, die zich verontschuldigt voor de daden van ons die wij daar gepleegd hebben. Oke, sekarang Mimin pengen bahas dari kalangan ekspatriat. Sebenarnya ya agak sama aja sih. Ada yang kontra dan juga ada yang pro. Nah, untuk yang kontra, mereka merasa terusir dari tanah kelahirannya. Mayoritas mereka lahir dan tumbuh besar di Hindia Belanda atau Indonesia. Ketika Jepang datang dan merebut Indonesia, tak sedikit di antara mereka yang dijebloskan ke kamp penawanan dan diperlakukan dengan semena-mena. Banyak yang kehilangan hartanya. Tak sedikit pula yang dieksekusi oleh tentara Jepang ketika tertangkap tangan hendak cabut dari Indonesia. Pengalaman buruk ini tentu menorehkan trauma. Lalu ketika Jepang hengkang malah terjadi revolusi kemerdekaan yang memojokkan citra mereka di mata pribumi. Kalangan bumi putra yang dulu merupakan tetangga dan hidup berdampingan sekarang seolah menjadi musuh dalam selimut.
Pilihannya tetap tinggal dengan stigma yang miring dan juga keselamatan yang terancam, atau pergi dan meninggalkan tanah kelahirannya ke tanah Eropa dan memulai semuanya kembali dari nol. Mereka merasa dirugikan karena kehilangan properti, jabatan, usaha hingga keluarga. Moesten wij vluchten. En de baboes die mijn oma had, die waren op een gegeven moment heel anders, vijandig. Oh ja? Ja, die waren heel vijandig. Die deden net of zij ons niet kenden. Misschien ook bang om de situatie. En toen zijn wij gewoon... Mereka merasa tidak mendapatkan keadilan dari kaum Bumi Putra yang seolah tidak memberikan kesempatan untuk memulihkan pandangan miring kepada mereka setelah kesadaran akan kemerdekaan dan paham nasionalisme tersebar luas. Toh padahal aku kan gak ngapa-ngapain, aku gak nyakitin kalian juga. Kalian tahu dari dulu aku kan lahir dan hidup di tanah ini bareng-bareng kalian. Kenapa kalian gitu sama aku? Ya kayak gitulah perumpamaan perasaan mereka ya menurut Mimin. Dat er Indonesiërs waren die zouden opstaan om een eigen staat uit te... Ja, ik denk toch wel als een verrassing. Ik denk dat de saamhorigheid met het personeel heel hecht was. Het kwam compleet als een verrassing. En daardoor hebben ook heel veel oudere Indische mensen nooit meer de behoefte gehad om terug te gaan. Ze voelden zich verraden. Beda lagi dengan yang pro terhadap kemerdekaan. Rata-rata mereka memiliki rasa maklum terhadap kemerdekaan Indonesia. Kerap kali beberapa narasumber malah bernostalgia masa-masa indah ketika masih tinggal di Indonesia apabila ditanya tentang Indonesia. Tetapi mereka juga menceritakan getir dan pahit pengalamannya ketika masa pra-revolusi kemerdekaan. Namun mereka tidak tersirat perasaan negatif terhadap kemerdekaan Indonesia, seolah apabila diberi kesempatan mereka lebih baik menjadi warga negara Indonesia saja. Namun urung dilakukan karena kondisi keamanan membahayakan mereka dan lebih baik keluar dulu dari Indonesia. Tapi waktu di Indonesia juga kita mah, nggak apa-apa. Negara kita juga biar negara pemerintahnya Indonesia biarin. Biarin. Jangan salah, bukan berarti tidak ada warga Belanda yang secara real mendukung Indonesia seperti pada video part 1 tentang 1.000 orang tentara Jepang yang melakukan desersi ke Indonesia pasca kekalahan Jepang. Kalau orang Belanda jumlahnya banyak banget. Sayangnya Mimin gak menemukan data resminya berapa orangnya. Kalau kawan-kawan ada yang tahu tentang infonya, tolong kasih tahu di kolom komentar ya. Dari mulai tentara Belanda yang melakukan desersi ke Indonesia, para keturunan orang Belanda yang mendukung Indonesia, orang Belanda asli yang sengaja datang jauh-jauh untuk mendukung merdekanya Indonesia, hingga para warga dan keturunan Belanda yang kembali ke Indonesia setelah revolusi kemerdekaan. Bahkan hingga ada yang menjadi tokoh nasional yang berpengaruh loh. Yang paling Mimin inget tokohnya pertama, Rokus Bernardus Visser atau Haji Muhammad Ijon Jambi, salah satu pendiri Kopassus atau Komando Pasukan Khusus. Kedua, Haji Johannes Cornelis Prinsen, mantan prajurit KNIL yang desersi atau membelot menjadi warga Indonesia. Aktif sebagai aktivis politik dan kemanusiaan di Orde Lama dan Orde Baru. Dan salah satu pahlawan nasional kita yaitu Ernest Dawes-Dekker atau Danudirja Setiabudi, merupakan salah satu dari 3 serangkai pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia selain Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat yang meletakkan nilai dasar nasionalisme negara kita. Pembahasan tadi itu tentang tanggapan generasi baby boomer atau generasi sebelumnya ya. Tapi bagi generasi milenialnya, penjajahan di Indonesia ditanggapi dengan logis dan cukup fair lah. Ada beberapa yang beranggapan bahwa permintaan maaf pemerintah Belanda itu memang sewajarnya diutarakan. Agar generasi masa depan rakyatnya pun mengetahui hal ini menjadi tidak lagi terbebani oleh perasaan bersalah dari hal apa yang mereka tidak lakukan. Benar juga sih ya. Meskipun di antara generasi ini ada yang kurang mengetahuinya juga. Sikapnya pun memberikan apresiasi yang baik terhadap kemerdekaan Indonesia. Ada yang mengutarakan bahwa ya kekayaan negaranya ini, keindahan kotanya, stabilitas ekonominya merupakan dari pemanfaatan hasil bumi Indonesia sejak dahulu. Di antara mereka pun justru kagum dengan keindahan alam Indonesia dan ingin mengunjungi Indonesia. Beberapa kalangan rakyat Belanda ingin tetap aware terhadap penjajahan Belanda di Indonesia.
Mereka mengkritisi kenapa pemerintah Belanda tidak terbuka mengajarkan kolonialisasi di Indonesia. Terkesan pemerintah Belanda memutarbalikkan fakta sejarah bahwa yang terjadi di Indonesia itu operasi militer yang seimbang kekuatannya. Kejahatan perang berupa pembantaian pun dinarasikan seperti buah dari taktik peperangan guna menghadapi perlawanan militer yang seolah sepadan. Dinarasikan juga bahwa seolah puluhan ribu korban pembantaian di Indonesia tidak begitu berarti dibandingkan dengan kekejaman Nazi Jerman di Belanda. Mereka menyiratkan rasa miris dan malu karena di Indonesia, militer Belanda itu ibaratnya seperti Wehrmacht Nazi Jerman yang menjadi momok menakutkan bagi rakyat Eropa. Diambil kesimpulan bahwa sikap orang Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia itu beragam. Ada yang pro, ada yang kontra. Tergantung persepsi mereka dari sudut mana mereka menilai mengenai tindakan pemerintahnya dulu. Dari sumber-sumber mimin lebih banyak orang Belanda yang menyayangkan penjajahannya dan memberi respek terhadap kemerdekaan Indonesia. Mungkin karena sudah sangat lama kolonialisasi Belanda di Indonesia, menyebabkan pada sebagian generasi rakyat Belanda memiliki perasaan yang mendalam terhadap Indonesia. Sebagian generasi lain yang mengetahui penjajahan Belanda memiliki pandangan yang lebih logis dan fair dalam menilai kemerdekaan Indonesia. Oke, segitu dulu kontennya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Let's Talk About It.